Puji Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua, shalom. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara-saudari, tayangan kali ini adalah tayangan yang ketinggalan karena waktu persiapan semua materi-materi PowerPoint yang saya berikan kepada tim sekretaris gereja untuk membantu menghadirkan PowerPoint di tayangan Faith Bible Minutes ini, ternyata seri ke-21 dan seri ke-17 kemarin pun itu mengalami error di PowerPoint-nya. Jadi akhirnya saya perlu waktu untuk merevisi, membetulkannya, dan puji Tuhan tayangan saat ini merupakan tayangan serial ke-21. Sekalipun untuk hari minggu-minggu sebelumnya serial ini sudah selesai, seri ke-23 juga sudah selesai. Jadi kalau Bapak Ibu memperhatikan sebetulnya urutannya agak melompat-lompat. Seri ke-17 menjadi bagian terakhir, seri 21 juga menjadi bagian terakhir. Mohon maaf untuk error tersebut. Tapi puji Tuhan kita sudah kembali dalam tayangan ke-21. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kita masih membahas 23 pelajaran pengakuan iman rasuli yang kita sudah mulai tayangkan dari bulan Juni kemarin sampai kepada bulan November. Tetapi tayangan ini kena kepada hari Selasa di bulan Desember. Tidak mengapa, tetapi ini menjadi hutang saya yang sudah saya lunasi. Artinya semua serial ini dengan judul 23 sudah bisa kita tayangkan semuanya. Puji Tuhan. Jadi kita masuk kepada pembahasan kita, dan seperti biasa Bapak Ibu, info penting yang harus diketahui adalah semua yang saya paparkan ini adalah hasil temuan saya sendiri dari Alkitab tentunya, dan juga dari buku-buku pendukung Alkitab lainnya. Kemudian Alkitab tentu menjadi satu-satunya landasan kalau mengupas pengakuan iman rasuli, tentu harus dari Alkitab. Kemudian versi pengakuan iman rasuli yang biasa kita ucapkan itu adalah versi GKI, Gereja Kristen Indonesia, dan juga ini tercatat di dalam Kidung Jemaat PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia, dan di layar Bapak Ibu bisa lihat ada 12 angka Romawi yang akan terpampang. Ini adalah pembagian dengan 12 kalimatnya dan mengacu kepada 12 jumlah murid Tuhan Yesus. Romawi 1, aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus. Romawi 2, anak yang tunggal Tuhan kita. 3, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria. 4, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. 5, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati. 6, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. 7, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. 8, aku percaya kepada Roh Kudus. 9, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus. 10, inilah pembahasan kita, pengampunan dosa. 11, kebangkitan orang mati, dan berikutnya 12, dan hidup yang kekal. Amin. Jadi secara etimologi dalam bahasa Latin, pengakuan iman rasuli disebut dengan sebutan simbolum apostolorum atau simbolum apostolicum. Dalam bahasa Ibrani di Perjanjian Lama tidak ada kalimat pengakuan iman rasuli, di Perjanjian Baru dalam bahasa Yunaninya itu juga tidak ada. Kemudian di Indonesia, pengakuan iman rasuli juga disebut dengan sebutan credo rasuli atau credo para rasul. Dan Bapak Ibu, apabila nanti dalam tayangan kita ini atau di tayangan sebelum-sebelumnya saya menyebutkan pengakuan iman rasuli dengan sebutan 12 pengakuan iman rasuli, Bapak Ibu jangan bingung, itu sama saja. Jadi bisa juga kita sebut pengakuan iman rasuli dengan sebutan 12 pengakuan iman rasuli sesuai dengan judul, sesuai dengan jumlah rasul, ada 12 orang, dan juga sesuai dengan pengakuan credo para rasul. Puji Tuhan. Nah, orang-orang Katolik di Indonesia itu menyebutnya dengan sebutan syahadat para rasul. Kemudian pengakuan iman rasuli secara definisi kita bisa simpulkan dengan sebutan atau pengertian pernyataan kepercayaan atau pernyataan keyakinan atau dasar tuntunan hidup keimanan Kristen dari para rasul. Kemudian Katekismus Heidelberg membagi pengakuan iman rasuli ini dalam 3 bagian utama, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Puji Tuhan. Kemudian versi-versi GKI ini menyebutkan untuk pembahasan kita ini dengan kalimat pengampunan dosa, sementara Gereja Katolik Roma ini juga menyebutkannya dengan pengampunan dosa, yaitu dalam versi bahasa Inggrisnya the forgiveness of sins. Jadi kita bisa lihat ada sebuah kesamaan antara versi GKI dan Katolik Roma dan juga dalam bahasa Inggrisnya. Secara definisi, kita coba bedah dari kalimat pengampunan dan dosa, maka kata pengampunan dari Kamus Besar Bahasa Indonesia artinya pembebasan dari hukuman atau tuntutan atau ampunan. Jadi ini pengampunan adalah pembebasan dari hukuman atau tuntutan. Nah, mengapa? Karena alasannya yang pertama, dosa telah masuk ke dalam dunia. Jadi kita
Saya jelaskan kenapa sih harus ada pengampunan dosa. Karena alasan yang pertama, dosa sudah masuk ke dalam dunia. Roma 5 ayat 12 berkata, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut ikut masuk ke dalam dunia. Demikian maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Kita pasti tahu siapa satu orang yang dimaksudkan ini, yaitu adalah Adam, manusia pertama. Jadi alasannya mengapa dosa telah masuk ke dalam dunia, itulah alasan pertama kenapa perlu pengampunan dosa. Alasan yang kedua adalah manusia memiliki kecenderungan atau dorongan berbuat dosa. Roma 3 ayat 9 sampai 18 dikatakan, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Ayat 10, seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna, tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang terenganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa, mulut mereka penuh dengan sumpah serapah, kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka, dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Dengan kata lain, kita bisa berkata, mengapa sih perlu pengampunan dosa? Karena alasannya adalah yang kedua, di mana manusia memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Alasan yang ketiga, mengapa perlu ada pengampunan dosa? Karena manusia telah kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3 ayat 23, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Alasan yang keempat, kenapa sih perlu pengampunan dosa? Karena manusia diperhamba oleh dosa. Roma 6 ayat 16, apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk menaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Jadi Paulus mengajukan sebuah pertanyaan retorika. Ketika kita sudah menghambakan diri kita kepada seseorang atau sesuatu, maka kita ada di bawah kuasa dari orang atau sesuatu itu. Kemudian alasan yang kelima, mengapa perlu ada pengampunan dosa? Karena manusia akan binasa oleh dosa. Roma 5 ayat 12, sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikianlah maut itu telah menjalar kepada semua orang karena semua orang telah berbuat dosa. Jadi itu alasan yang kelima, kenapa sih perlu pengampunan dosa? Karena manusia akan binasa karena dosa. Yang keenam, manusia akan dihukum karena dosa. Roma 6 ayat 23, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Alasan yang ketujuh, manusia tidak akan mendapat hidup kekal karena ada dosa tadi. Nggak mungkin kita dapat hidup kekal. Yang ada adalah hukuman kekal. 2 Tesalonika 1 ayat 9, mereka ini akan menjalani hukuman kebinasaan selama-lamanya, dijauhkan dari hadirat Tuhan dan dari kemuliaan kekuatannya. Maka itu alasan 7, manusia tidak akan mendapatkan kehidupan kekal. Itulah 7 alasan mengapa kita memerlukan pengampunan dosa. Oke, sekarang bagaimana? Bagaimana caranya mendapatkan pengampunan dosa? Maka yang pertama, baptisan air sebagai tanda mati dari dosa. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari yang ingin mendapatkan pengampunan dosa harus dibaptis. Roma 6 ayat 1 sampai 14 di sana Bapak Ibu tinggal screenshot layar ini saja. Saya tidak membacakan semuanya karena ini saya simpulkan saja bahwa baptisan air adalah tanda dan komitmen pertobatan. Jadi supaya kita mendapatkan pengampunan dosa, mendapatkan jaminan kehidupan kekal, caranya adalah baptis. Oke. Kemudian yang kedua, baptisan Roh Kudus sebagai tanda penyucian dosa setiap hari. Jadi sesudah kita dibaptis dalam air, kemudian yang berikutnya harus dibaptis dalam Roh Kudus. Efesus 3 ayat 18, ini saya bisa bacakan. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Itulah kasih yang rela berkorban di atas kayu salib, sehingga kita percaya Roh Kudus dicurahkan, membersihkan kita, menyucikan kita, sehingga kita mendapatkan kepenuhan Roh Kudus, mendapatkan baptisan Roh Kudus. Itulah ungkapan kasih Allah yang besar yang tidak bisa diukur. Puji Tuhan.
Yang ketiga, alasannya bagaimana caranya kita mengalami pengampunan dosa adalah yang ketiga, pertukaran korban di atas kayu salib. Kenapa Tuhan Yesus harus ada di kayu salib? Supaya kita yang harusnya disalib, Allah sudah menukarnya dengan Kristus. Sehingga kita tidak perlu lagi disalib. Maka itu Ibrani 10 ayat 1-18, Bapak Ibu sekali lagi screenshot layarnya saja. Nanti tayangan ini sudah selesai, Bapak Ibu silakan baca. Tetapi saya simpulkan, Ibrani 10 ayat 1-18, terjadi pertukaran korban di atas kayu salib ini karena seharusnya kita yang tersalib karena pelanggaran kita, tetapi Kristus Yesus menggantikan kita. Jadi gini Bapak Ibu Saudara-saudari, tuntutan dari hukum Allah itu adalah manusia berbuat dosa, manusia melanggar, manusia harus mendapatkan ganjarannya, dan ganjarannya adalah kematian. Maka ternyata manusia tidak mati karena Allah sudah mati berkorban. Sehingga apa yang menjadi tuntutan hukum itu menjadi gugur karena Allah sudah mati. Maka gugurlah hukum itu, tuntutan itu gugur. Sebagai contoh gini, misalnya Bapak Ibu Saudara-saudari melakukan pelanggaran kepada saya, kemudian saya memberikan tuntutan hukum, saya laporkan Bapak Ibu Saudara-saudari ke pengadilan, itulah tuntutannya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, selama Bapak Ibu Saudara-saudari hidup, Bapak Ibu akan kena dengan tuntutan saya. Kapan tuntutan itu selesai? Pada waktu Bapak Ibu dinyatakan salah dan masuk ke dalam hukuman itu. Nah, tetapi dalam proses berjalan, apabila saya yang menuntut dan saya meninggal dunia, mati, maka tuntutan itu gugur. Maka itu sama juga Allah yang memberikan tuntutan karena manusia melanggar, manusia berdosa dan manusia akan dihukum, maka Allah harus mati supaya tuntutan itu akan gugur. Nah, gimana caranya Allah mati? Allah harus jadi manusia. Dengan Allah jadi manusia, Allah bisa mati. Cara model matinya adalah di 2000 tahun yang lalu adalah tergantung di kayu salib. Sehingga semua pelanggaran kita Allah sudah gantikan di atas kayu salib. Dan dengan matinya Allah, selesailah tuntutan itu. Puji Tuhan. Nah, kemudian pada hari ketiga, Tuhan Allah dalam wujud Yesus Kristus bangkit, maka muncullah perjanjian baru. Sehingga Alkitab kita ada perjanjian lama dan ada perjanjian baru. Puji Tuhan. Maka itu ada pertukaran di atas kayu salib. Haleluya. Kemudian berikutnya yang keempat, alasannya adalah orang percaya akan dibenarkan. Itulah cara bagaimana kita mengalami pengampunan dosa. Roma 5 ayat 19, jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Kita tahu karena ketidaktaatan Adam, semua manusia menjadi berdosa. Karena ketaatan Yesus Kristus Tuhan, semua umat manusia diampuni. Jadi istilah sebutan lain untuk Kristus Yesus adalah Adam kedua. Adam pertama melahirkan dosa, Adam kedua yaitu Yesus Kristus menghapuskan dosa. Puji Tuhan. Kemudian berikutnya lagi adalah bagaimana alasan yang kelima adalah orang yang percaya Yesus akan dibangkitkan. 1 Korintus 15 ayat 21 sampai 22 sama seperti sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Jadi Adam mati, Adam tidak dibangkitkan lagi. Jadi maka itu sebelum kedatangan Tuhan Yesus, janji kehidupan kekal itu belum tergenapi karena Allah belum datang ke dalam dunia dalam wujud Kristus Yesus sebagai Mesias. Maka semua orang yang mati pada saat itu, mereka semua mengalami calon-calon yang akan mengalami penghukuman kekal. Berikutnya lagi dengan kedatangan Kristus Yesus Tuhan, semua orang tadi ikut diselamatkan. Yesus Kristus juga sekarang, kita semua yang percaya dengan Tuhan Yesus Kristus akan juga diselamatkan. Haleluya. Maka itu orang yang percaya kepada Yesus akan dibangkitkan. 1 Korintus 15, 21, 22, sebab sama seperti maut datang melalui satu orang, demikian juga kebangkitan orang mati itu datang karena satu orang tadi. Haleluya. Jadi kita bisa lihat itulah alasannya. Kenapa kita bisa mendapatkan pengampunan dosa? Karena orang yang percaya Yesus akan dibangkitkan. Haleluya. Kemudian lanjut ayat 22-nya tadi, 1 Korintus tadi, di sana dikatakan ayat 22 adalah karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Apa maksudnya kita bersekutu dengan Adam? Inilah daging kita, gambaran persekutuan dengan Adam. Karena Adam menjadi manusia pertama, Hawa menjadi wanita pertama, maka mereka berdua menikah, akhirnya punya anak, anaknya
lahir dalam bentuk darah dan daging seperti kita semua. Maka itu dosa itu masuk karena ikatan tadi. Karena adanya persekutuan dengan Adam, maksudnya kita bersekutu dengan Adam, menjadi bersaudara dengan Adam, menjadi keluarga dengan Adam karena kita mendapatkan daging. Seperti itu. Nah, kita menjadi keluarga sesuai dengan Allah, kita menjadi berteman, menjadi satu esensi dengan Allah itu yang adalah kudus. Caranya adalah harus kita dibaptis, harus kita mengalami baptisan Roh Kudus, maka disitulah kita menjadi satu esensi dengan Allah itu sendiri, yaitu kudus. Makanya karena kita percaya dengan Tuhan Yesus yang sudah mati, yang sudah bangkit, yang terangkat ke sorga, maka kita pun menjadi satu kesatuan. Kita mengalami persekutuan dengan Allah. Nah, caranya sekali lagi baptisan air dan baptisan Roh Kudus. Puji Tuhan. Kesimpulan. Semua manusia telah berdosa dan akan mendapatkan hukuman atas dosa-dosanya. Manusia yang kedua adalah memerlukan pengampunan dosa untuk kehidupan kekal. Yang ketiga, pengampunan dosa hanya ada di dalam Yesus. Yohanes 14 ayat 6. Pengampunan dosa adalah anugerah dan bukan oleh usaha manusia. Roma 3 ayat 24. Jadi akhir kata, itulah beberapa alasan mengapa kita perlu pengampunan dosa dan bagaimana caranya mendapatkan pengampunan dosa. Maka kita perlu percaya dengan Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, ini tayangan ke-21 menjadi tayangan terakhir, sekalipun harusnya serial ini adalah 23 pelajaran, karena memang kemarin-kemarin bulan lalu ada kesalahan teknis, PowerPoint untuk seri ke-21 hilang, artinya datanya itu error, sehingga akhirnya kita bisa mengudara di sekarang ini. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, dengan demikian selesai sudah semua pembahasan rangkaian Faith Bible Mini sepanjang tahun 2024, kita akan jumpa nanti di tahun 2025. Nah, puji Tuhan. Di layar Bapak Ibu Saudara-saudari ada QR Code yang bisa di-scan, itu adalah nomor rekening gereja, dan Bapak Ibu Saudara-saudari bisa memberikan persembahan. Apabila sudah diberkati sepanjang tahun ini, saya tentu sangat berharap Bapak Ibu bisa berpartisipasi juga untuk bisa menopang secara finansial, dan terima kasih yang sudah memberikan dukungan topangan finansial bagi program-program di GBI Mawar Saron Jakarta. Bapak Ibu Saudara-saudari yang menggunakan YouTube, silakan subscribe YouTube GBI Mawar Saron TV. Yang menggunakan Facebook, jangan lupa follow dan like akun Facebook page GBI Mawar Saron. Yang menggunakan Instagram, kita punya dua akun. Yang pertama adalah GBI_Mawar Saron. Yang kedua adalah GBI Mawar Saron Jakarta. Bapak Ibu boleh follow dua-duanya. Dan tayangan studi Alkitab ini, itu kita posting di Instagram dengan akun Faith Minutes. Bapak Ibu juga bisa lihat-lihat di sana dan boleh bantu follow, dan juga tentunya saya hadir di semua platform media sosial. Bapak Ibu juga bisa temukan saya di sana dengan nama Yohanes Nahwai. Puji Tuhan. Saya tentu rindu untuk menutup pertemuan kita ini dan sekaligus menutup tahun 2024 dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, terima kasih untuk semua bimbingan, pimpinan, tuntunan Tuhan. Semua bekal-bekal yang sudah dibagikan sepanjang tahun 2024 ini kiranya boleh menjadi berkat supaya kami semakin berakar, bertumbuh, kami mengerti kebenaran firman Tuhan, dan kami makin kuat untuk yakin bahwa Allah telah menjadi manusia dalam wujud Yesus Kristus, dan juga dalam wujud manusia ini Yesus sudah mati di atas kayu salib, disaksikan oleh banyak orang dan dikuburkan, disaksikan oleh banyak orang dan juga bangkit, disaksikan oleh banyak orang, terangkat ke sorga dan juga disaksikan oleh banyak orang. Terima kasih Bapak, kami bersyukur. Tuhan berkati kami dalam kegiatan kami menutup tahun 2024 menyongsong 2025. Berkati gereja kami juga GBI Mawar Saron Jakarta, dan berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari, sekian sudah semua pembahasan kita. Kita jumpa dalam pertemuan tahun depan. Nanti kita akan kembali mengudara dengan tentu topik-topik yang menarik, topik-topik yang saya coba hadirkan dengan sederhana. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati, sekaligus selamat Natal dan Tahun Baru. Tuhan Yesus memberkati.